Sholat bersama setan. Janji setan tidak main-main untuk menyesatkan manusia. Bermacam tipu daya akan dilakukan setan dan iblis demi mengganggu manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini pun telah ditegaskan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17 yang artinya berbunyi, Iblis berkata, "Jikalau engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat." Perkara ini pun juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika panggilan salat, adzan, dikumandangkan maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara adzan. Apabila panggilan adzan telah selesai maka setan akan kembali. Dan bila ikamat dikumandangkan setan kembali berlari, dan jika ikamat telah selesai dikumandangkan dia kembali lagi. Lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, "Ingatlah ini dan itu." Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam salatnya. Dinukil dari buku karya Dr. Hasan El-Qudsi, 60 kultum tausiah terbaik sepanjang masa, disebutkan ada orang-orang yang salat bersama setan ini. Mereka adalah sebagai berikut. Yakni orang yang was-was dalam niat, setan membuat hatinya was-wasan dan tidak yakin niatnya telah sempurna. Mengulang takbir berkali-kali, hingga imam rukuk bahkan sujud, ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. 2. Yakni orang yang ingat itu dan ini saat tengah salat, setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan, hingga sholat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan suatu hari Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya, oleh Imam Hanafi orang itu dianjurkan untuk salat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun baru setengah malam menjalankan salat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam salatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat salat. 3. Yakni perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan salat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." 4. Yakni orang yang tidak fokus pada salatnya, yang salat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya atau teralihkan oleh dering telepon genggamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." 5. Yakni orang yang salatnya tergesa-gesa. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari salatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari salat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." 6. Yakni wanita yang salat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah satu dari kalian, para wanita, hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wangian. Demikian ciri-ciri ketika